tidak selamanya kita harus ngejelekin Blue Lock Season 2. Karena nyatanya di video kali ini gue akan ngebelain Blue Lock Season 2. Atau mungkin enggak. Karena yang mau gue bahas adalah kepanikan orang-orang terhadap fakta bahwa tiba-tiba ada karakter yang melakukan tindakan penghamilan dalam dunia sepak bola. Dan gua mau sedikit mati-matian sedikit mati-matian itu gimana ya? Intinya gue mau sedikit membela lah bahwa itu adalah hal yang sudah seharusnya dan harusnya kalian nggak perlu yang kayak gimana-gimana gitu. Selamat datang di Act Out, dimana gue pura-pura ngebelain Blue Lock. Blue Lock Season 2 U20 Japan adalah sebuah anime tentang sepak bola yang pengen ngalahin Tsubasa dan Aoi. Tapi gimana ya, mereka tuh tiba-tiba kayak ada konflik interest di dalam kantornya, sehingga animasinya jadi kayak PPT dan pakai filter TikTok. Buat kalian yang ngeledekin gue, lu nggak tahu no di belakangnya kayak gimana, seribet apa dan serumit apa. Gue udah bikin videonya ya di sini ya, yang thumbnailnya kayak gini, kenapa Blue Lock bisa sehancur itu gitu. Jadi yang keluar di video ini adalah menyingkat aja dan bikin cepat aja, atau bahkan jadi jatuhnya bercandaan gitu ya. Tapi gue tahu kenapa Blue Lock bisa season 2-nya itu kacau balau ini. Tapi akhir-akhir ini masyarakat wibu dikagetkan dengan sebuah scene Blue Lock. Gue lupa episode berapa ya. Pokoknya tiba-tiba si Shido itu ya, nggak tahu sih, desain karakternya menurut gue out of the box banget. Gue sangat ingin ngobrol sama cewek-cewek yang suka sama karakter model rambut dan seperti ini gitu. Kayak, you okay? You good? Fine. Nggak ngeledek, tapi lebih kepada kayak, really? Gue udah bilang dari pertama kali gue nge-review Blue Lock, tapi banyak yang denial dan gak percaya kalau Blue Lock ini memang anime bola gitu, anime yang cocok buat cowok-cowok yang suka main bola, atau mungkin ada kenangan nonton Tsubasa, Offside Shoot, dan lain-lain lah anime-anime bola sebelumnya. Tapi dari desain karakternya, yang dimana gue menonton banyak sekali anime, mungkin beberapa dari lu nonton lebih banyak daripada gue ya, tapi kalau lu udah banyak nonton anime, lu tahu ini anime tuh pasar sebenarnya siapa? Perempuan, shoujo sebenarnya, bukan shonen. Karena terlalu ganteng cowoknya, terlalu memperlihatkan relation boys and boys. Bukan ngomongin cowok yang pengen dari zero to hero, atau ngomongin cowok yang pengen balas dendam, atau cowok yang pengen menemukan kebenaran dunia. Ini tentang cowok-cowok dengan spek badan yang sungguh ideal ya. Lu kurus tapi powerful dan cantik pada saat bersamaan. Gue udah bilang di review gue yang thumbnail kayak gini pertama kali Blue Lock keluar, bahwa ini anime sebenarnya buat cewek. Dan makanya hadirlah sebuah episode yang wadidaw, yaitu dimana si Shido tahu-tahu masuk ke state flow. We are fighting. bukan flow yang gitu ya. Yang dimana dia akhirnya kayak transcendence gitu ya, ascendance dia. Membayangkan sebuah realita di mana dia bisa melampaui batasnya Gobion plus Ultra Yuseran. Terus dia menganalogikannya ya. Ini adalah kekuatan anime sebenarnya, kekuatan manga. Dia menganalogikannya dengan bahwa goal adalah pembuahan dan akulah. Dan gue juga pas nonton kayak what's going on? Ada apa? Loh kok begini kok? Bang, tolong bang, apa ini bang? Karena gue baca manganya bentar doang. Nonton animenya juga skip semenjak season 2. Season 1 juga sempat drop, tapi itu lanjutin dikit lagi karena season 2 mau mulai. Gue masih nonton animenya karena banyak fansnya yang coping, tapi seakan-akan beneran terjadi. Katanya bilang, nanti pas U20 bagus kok bang. Ini budget, energi, tenaga disimpan buat pertandingannya, bukan pas latihannya gitu kan. Gak bakal PPT 3D dan filter TikTok lagi. Gue mulai nonton tuh, ya elah, masih kayak gitu kan. Jadi kayak, yaudah ntar gue nonton lagi. Terus rame tuh pas gue lagi live streaming, gue main Path of Exile 2. Gue main terus orang-orang bilang, "Bang, please tonton Blue Lock lagi, Bang. Lihat Blue Lock lagi, Bang." Kenapa Blue Lock udah? Ada ngambilin orang. Ngambilin orang apaan? Terus pas gue tonton, iya. Dan ternyata yang hia bukan gue doang, tapi banyak banget masyarakat itu menghiakan juga. Ada apa ini? Cringe lah, unhinged lah, apa anda, WTF moment lah, dan lain-lain. Yang intinya mereka tidak menyangka bahwa bakal ada adegan ini. Bahkan beberapa orang, gue nggak baca manganya lagi-lagi ya. Bukan nggak baca, lebih tepatnya nggak lanjutin baca manganya. Itu gue nggak nyampe sini, jadi gue nggak tahu apakah di manga juga seperti itu. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama adalah orang sebel karena kok tiba-tiba begini, kok tiba-tiba begitu. Nah, gue mau belain Blue Lock dikit ya, karena hey, anda semua tuh nonton Blue Lock bener gak sih? Lu nggak lihat dari awal itu adalah tentang bola yang banyak halunya gitu, yang tiba-tiba ada monster dalam diriku gitu, tiba-tiba ada monster yang ingin bermain denganku gitu, akan ku devour lu biar gue menjadi main karakternya gitu, yang tiba-tiba semuanya kerasukan setan. Jadi pengimajinasiannya adalah sesuatu yang udah emang beyond help sih, tapi ya itu adalah core-nya gitu, bagaimana mereka benar-benar 100% terhadap bola, apa-apa bola gitu. Kayak kalau nonton anime Beyblade
Beyblade, nanti tuh ada arc perangnya di mana helikopternya tuh nembakin Beyblade jadi peluru gitu, bukan peluru beneran. Jadi gak tahu kalian tuh baru pertama kali nonton Blue Lock atau kalian tuh nggak terlalu memahami cara kerja Blue Lock atau gimana. Again, gue nggak nyalahin lu yang sempet nge-cringe atau kaget, cuman harusnya ini adalah sesuatu yang udah bisa sedikit kalian tidak terlalu kaget lah. Kaget tetap, gue juga kaget gitu. Cuman ya ini gue lagi mau udah belain sih ya, jadi jangan marah sama gue. Tapi menurut gue ini adalah sesuatu yang sangat wajar untuk Blue Lock lakukan gitu, bahwa aku adalah ya, bola adalah egg-nya ya, terus kugolkan biar terjadi pembuahan dan tiba-tiba cerot. Tiba-tiba dia post nut clarity ya, si siapa namanya? Sido. Dan jangan lupa adik-adik, tadi gue udah mention di awal, sengaja gue mention di awal biar kalian tuh jangan lupa, ini anime sebenarnya buat cewek, bukan buat cowok. Ya nggak apa-apa, cowok nonton pun nggak apa-apa gitu. Tapi sebenarnya target audiensnya adalah cewek. Dan mungkin di Jepang, mungkin gue nggak mau nuduh, nggak mau gimana, tapi mungkin inilah yang di-expect sama para penonton cewek-cewek di Jepang, atau mungkin cowok-cowok juga di Jepang, bahwa inilah sebuah analogi dan sebuah cringe yang emang worthy, yang emang diharapkan, yang memang menjadi bagian dari animenya. Kita yang di Indonesia berarti masih punya semacam barrier terakhir yang bilang bahwa what the fuck gitu loh, what the. Jadi ya cocok-cocok aja gak sih kalau misalnya ini juga sesuatu yang buat cewek, dan ini adalah hal yang cewek harapkan gitu. Dibuai sama Shido. secara imajinasi, oke? Dan berikutnya pengen gue belain adalah, ini bukan pertama kalinya loh anime bola-bolaan imajinasinya selebay ini. Maksudnya kalau lu wibu lama kayak gue, wibu generasi Orde Baru gitu ya, lu harusnya ngelihat sendiri kan bahwa dulu kita punya Tsubasa. Dan dulu tuh kita juga sempet, nggak tahu ya, mungkin gue pas bocil udah awakening, gue udah sadar, wah it's cringe gitu. Gue cringe juga waktu denger Tsubasa dubbing bola adalah teman gitu. Misagi, jaga temanku ya gitu, dioper kayak kalau di Babir. Maksud gue, tadi tau gak sih lu momen yang dimana cringe lu kayak tang gitu, kayak di Wukong tuh tiba-tiba ada ting. Semua cringe momen dalam hidup lu tuh di flashback dalam satu detik gara-gara bola adalah temanku, titip temanku ya gitu. Jaga temanku dengan baik ya, baik Tsubasa gitu. Terus ya itu kan juga hal yang cringe, dan ya lagi-lagi embrace the cringe sih poinnya, bahwa memang ya anime memang sekocak itu dan seseru itu. Dan kadang memang berlebihan, lebay, dan ya ini balik ke kalian bisa sampai tahap mana kalian menerima. Salah nggak? Enggak, cuma lebih kepada kayak ini bukan hal yang baru buat kami generasi tua untuk melihat si Shido tiba-tiba melakukan pembuahan pada proses penggolan. Kami sudah punya bola yang dianggap teman pada era-era kami SD SMP. Dan tenang aja, kalian gak sendirian. Beberapa orang di Twitter ada yang kesel juga, yaitu adalah, how the did Blue Lock have record level bad animation until they had to animate the soccer? Jadi bayangin orang di Twitter kesel, dan gue setuju sama kesel ini ya. Ini bukan komentar netizen bahwa iya kenapa bisa men, animasi pembuahannya jauh lebih bagus daripada the whole lu punya season gitu loh. Kenapa khusus adegan pembuahan itu tiba-tiba 3D, dan bahkan sound efeknya bagus banget. Bluk itu bagus banget beneran, itu bagus banget. Buat yang bilang itu nggak bagus, mata lu soak, mata lu udah keburu benci sama Blue Lock. Kalau lu ngomongin cuman adegan itu, menurut gue adegan itu sangat-sangat proper walaupun sangat-sangat inappropriate. Kenapa? Gue sih kalau jadi fans Blue Lock kesel ya, gara-gara penganimasian sangat jauh lebih bagus dibandingkan tendangan-tendangan bolanya. What the hell is Blue Lock about? Why there is a whole scene detailing fertilization? Yang ini gue bilang scene-nya terlalu bagus, man. Scene-nya jauh lebih bagus daripada the whole season, man. What's going on? What's going on, Blue Lock? Gue gak bisa belain lu lagi. Entering the egg, peak Blue Lock moment. Let's go, Blue Lock. Dan ini ada satu tweet buat penutup lah yang menurut gue cukup what's going on. Ini sedikit spoiler buat manga ya, jadi jangan dibuka kalau kalian nggak mau kena spoiler. Tapi nggak spoiler amat sih, lebih kepada kayak diseriusin loh sama mangakanya. I'm just realized Shido phone case is a bunch of spells. I'm down with Blue Lock. Case handphonenya. Ya itulah Blue Lock untuk dirimu dan kamu yang para ngefans Blue Lock. Sekali lagi, ya nggak ada yang salah. Maksud gue, ini yang disebut dengan mimpi basah autor ya. Ya terserah aja, suka-suka aja. Dan anime akhirnya imajinasinya punya peak yang baru ya, yaitu Blue Lock ya. Lu kalau imajinasinya belum ngelewatin Blue Lock, berarti lu belum semimpi basah autor itu. Silakan suka Blue Lock, silakan kalian nikmati Blue Lock dengan berbagai macam kekurangannya, dengan berbagai macam kritik dari penonton-penonton lainnya. Beda ya. Jadi apa ya? Jangan menganggap gue tuh kayak jadi pembenci Blue Lock atau gimana. Lu pada pernah lihat gue di Komifuro, banyak teman-teman yang suka Blue Lock, foto bareng, have fun sama gue dan lain-lain. Walaupun kita saling ngeledekin, that's how wibu should be ya. Dan gue bakal nontonnya lagi karena ini. Serius, karena ini gue bakal nontonnya lagi. Gue menunggu cringe-worthy kayak gini lagi. I think it's fun. Tapi buat kalian para fans Blue Lock gimana, coba komen di bawah. Atau kalian yang nontonin Blue Lock padahal udah tahu jelas-jelas itu bakal slideshow dan filter TikTok gitu, gimana menurut kalian? Apakah ini peak of animation? Ya, adegan fertilization ya.
Kalau kalian suka sama pembahasan konten Blue Lock dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian Radio Singam episode kali ini. Gue udah Bening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.